Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Raisa Sabia, saya Singkirania, Saya Dia Putri, saya Fahira Delantari. Di sini kami akan membahas makalah kami yang berjudul Analisis Data dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Yuk kita mulai. Baiklah, kami akan mulai penjelasan mengenai makalah kami, mulai dari pengertian analisis data. Analisis data adalah proses memeriksa, mengubah, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, membuat kesimpulan, serta mendukung mengambil keputusan. Dalam pendidikan, analisis data memungkinkan pendidik dan pengelola sekolah memahami tren dan pola tertentu yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Sebagai contoh, data nilai siswa dapat dianalisis untuk menentukan area mata pelajaran yang perlu ditingkatkan atau metode pengajaran yang perlu diadaptasi. Selanjutnya, pentingnya analisis data dalam pendidikan. Analisis data di dunia pendidikan berperan penting dalam mendorong keputusan berbasis data yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang ada, pendidik dapat melakukan prediksi tentang keberhasilan siswa, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran individual, dan merancang strategi yang lebih adaptif. Misalnya, sekolah yang menerapkan analisis data dapat menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan preferensi belajar dan keterampilan tertentu yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Kemudian, pembatasan lingkup masalah. Pembatasan lingkup masalah ini bertujuan untuk memperjelas dan mempersempit area penelitian. Terbagi menjadi 3, yaitu 1. Teknologi dan analisis data. 2. Metode pengajaran. 3. Konteks pendidikan. Kami memiliki beberapa tujuan dalam penulisan kami ini, yaitu 1. Mengidentifikasikan analisis data. 2. Mengevaluasikan metode dan teknik analisis data. 3. Menjelaskan cara pemanfaatan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di wawancara kami kali ini kami akan mewawancarai seorang guru nih. Nah, tema kami wawancara kali ini yaitu analisis data dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Sebelum kami memulai pertanyaan, boleh nggak Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu? Boleh. Jadi nama Ibu itu Keisha Aliazara, bisa juga dipanggil dengan Ica. Ibu ngajar matematika di kelas 9. Baik Bu, jadi perkenalkan dulu, nama saya Yasmin Kirania. Saya Raisa Sabia. Saya Dia Putri. Saya Fahira Delantari. Nah, jadi di sini kami memiliki beberapa pertanyaan nih buat Ibu. Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Fahira Dewantari. Bagaimana sih penerapan analisis data dalam membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan? Jadi menurut Ibu, penerapan analisis data dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan itu adalah 1. Pemantauan kinerja siswa dengan menggunakan analisis data. Sekolah dapat memantau kinerja siswa secara lebih mendetail. 2. Personalisasi pembelajaran. Analisis data memungkinkan pendidik untuk memahami kebutuhan belajar individu siswa. 3. Identifikasi pola dan tren. Dengan menganalisis data historis, sekolah dapat mengidentifikasi pola dan tren seperti topik yang sulit dipahami siswa atau waktu dalam setahun ketika performa siswa cenderung menurun. 4. Evaluasi program pendidikan. Analisis data dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan metode pengajaran. 5. Evaluasi efektivitas kurikulum. Data tentang kinerja siswa dapat digunakan untuk menilai efektivitas kurikulum yang ada. 6. Pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan menggunakan data untuk mendukung keputusan, sekolah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi tentang sebagai aspek pendidikan, mulai dari alokasi anggaran hingga pengembangan kurikulum dan pelatihan guru. 7. Peningkatan profesionalisme guru. Data tentang kinerja siswa juga dapat membantu guru dalam mengevaluasi dan meningkatkan metode pengajaran mereka.
8. Dukungan untuk kebutuhan khusus. Data analitik dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa, termasuk mereka yang memerlukan dukungan tambahan seperti layanan pendidikan khusus atau pembelajaran tambahan. 9. Feedback dan refleksi. Data memberikan umpan balik yang objektif dan berbasis fakta kepada siswa dan guru. Baik, jawabannya sangat jelas, Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Anindya. Kemudian pertanyaan kedua adalah metode analisis data apa yang paling efektif dalam mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan dalam proses pembelajaran? Jadi, menurut Ibu itu ada 12 analisis data yang paling efektif dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam proses pembelajaran. 1. Analisis SWOT. 2. Analisis deskriptif. 3. Analisis korelasi. 4. Analisis regresi. 5. Analisis cluster. 6. Analisis faktor. 7. Analisis kualitatif. 8. Penggunaan umpan balik formatif. 9. Analisis data pembelajaran digital. 10. Analisis penilaian otentik. 11. Analisis waktu respon. Dan 12. Evaluasi program pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 3 akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Raisa. Bagaimana pengaruh analisis data terhadap keputusan pengajaran yang diambil oleh pendidik? Jadi menurut Ibu, pengaruh analisis data terhadap keputusan pengajaran yang diambil oleh pendidik yaitu adalah 1. Pemahaman lebih mendalam tentang kinerja siswa. Data dari tes, kuis, tugas, dan partisipasi kelas memberikan gambaran mendetail tentang kinerja siswa. 2. Personalisasi pengajaran. Dengan memanfaatkan data tentang gaya belajar, kecepatan belajar, dan preferensi siswa, pendidik dapat mempersonalisasi pengajaran mereka. 3. Identifikasi kebutuhan intervensi. Analisis data dapat mengidentifikasi siswa yang mungkin berisiko mengalami kesulitan akademik atau emosional. 4. Peningkatan kurikulum dan metode pengajaran. Data tentang hasil belajar dan umpan balik dari siswa dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum dan metode pengajaran. 5. Optimalisasi penggunaan waktu dan sumber daya. Dengan memahami pola kinerja siswa melalui analisis data, pendidik dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya mereka dengan lebih efisien. 6. Refleksi profesional dan pengembangan diri. Analisis data juga mendukung refleksi profesional pendidik. 7. Pengambilan keputusan berbasis bukti. Analisis data mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada bukti yang jelas dan terukur. 8. Monitoring dan evaluasi progres siswa. Pendidik dapat menggunakan analisis data untuk secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi kemajuan siswa sepanjang tahun ajaran. 9. Kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik. Analisis data juga mendorong kolaborasi antara pendidik. 10. Meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan memahami bagaimana siswa belajar melalui analisis data, pendidik dapat merancang pengalaman pembelajar yang lebih menarik dan relevan. 11. Peningkatan hubungan dengan orang tua. Analisis data juga kemungkinan pendidik untuk berkomunikasi lebih efektif dengan orang tua tentang kemajuan anak mereka. Dan terakhir, 12. Adaptasi terhadap perubahan kebutuhan siswa. Dengan terus menganalisis data, pendidik dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan dalam kebutuhan siswa. Nah, gimana nih teman-teman? Udah puas belum dengan jawaban Ibu Ica? Puas. Yeay. Terima kasih untuk Ibu Ica atas waktu dan keterlibatannya untuk tugas wawancara kami. Makasih, Ibu. Sama-sama dan maaf juga kalau Ibu ada salah kata dan kurang penjelasan. Sekian. Iya.